Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ketujuh kita membahas materi mengenai strategi memasuki pasar global. Ini materi yang sangat menarik sekali. Memasuki pasar global, kita lihat pasar dan pusat bisnis global. Pasar Amerika Utara. Amerika Utara meliputi Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Greenland, negara-negara Amerika Tengah, dan Karibia. Amerika Serikat hanya mempunyai populasi ketiga terbesar di dunia, tetapi mereka memiliki ekonomi terbesar, terhitung 21% dari GDP dunia sebesar 69,9 triliun pada 2011. Negara ini merupakan pasar utama untuk negara-negara berpenghasilan lebih rendah yang berusaha meningkatkan standar hidup mereka melalui strategi pembangunan ekonomi berorientasi ekspor. Negara ini juga merupakan pasar utama bagi perusahaan dari negara-negara berpenghasilan lebih tinggi yang berusaha untuk menarik bisnis dari kelas menengahnya. Amerika Serikat, dolar AS berfungsi sebagai mata uang penagihan, invoicing currency. Meskipun perdagangan internasional telah menjadi sangat penting, tetapi masih menjadi komponen yang relatif kecil dari ekonomi AS. Ekspor barang dan jasa AS pada tahun 2012 hanya 14% dari GDP dari negara tersebut, karena ukuran negara tersebut sangat besar. Kanada merupakan negara yang mempunyai masa daratan terbesar kedua di dunia. AS menerima lebih dari ekspor Kanada dalam setahun. Perdagangan ini membentuk hubungan perdagangan bilateral tunggal terbesar di dunia. Kanada ekspor merupakan hal yang vital bagi negara ini yang membentuk 31% dari GDP negara ini pada tahun 2011. Para investor internasional tertarik pada Kanada karena kedekatannya dengan pasar AS yang sangat besar dan stabilitas politik dan sistem hukumnya. Infrastruktur dan sistem pendidikan Kanada juga berkontribusi pada kinerja ekonominya. Kanada namun terdapat ancaman untuk menarik investasi asing, yaitu konflik lama antara penduduk Kanada berbahasa Prancis Quebec dan penduduk Kanada berbahasa Inggris. Konflik ini telah mempengaruhi bisnis domestik dan internasional dalam banyak cara. Contoh, perusahaan yang mengekspor produk ke Kanada harus mengetahui hukum pelabelan bilingual negara tersebut. Ancaman yang lebih dekat terhadap ekonomi Kanada yaitu meningkatnya nilai mata uang terhadap dolar Amerika Serikat. Meksiko yang sekarang merupakan negara berbahasa Spanyol yang berpenduduk paling besar. Selama lebih dari separuh abad, pemerintah Meksiko menerapkan program nasionalisme ekonomi. Meksiko mencegah investasi asing dan mendirikan dinding tarif yang tinggi untuk melindungi industri domestiknya. Selama 3 dekade terakhir, Meksiko telah meninggalkan kebijakan ini dan membuka pasarnya terhadap barang dan investor asing. Meksiko juga mengurangi peran pemerintah dalam ekonominya.
dengan menjual banyak perusahaan milik pemerintah. Ribuan perusahaan asing telah mendirikan pabrik baru di Meksiko untuk memantapkan nafta dan menciptakan ratusan ribu pekerjaan baru dalam prosesnya. Pada tahun 1999, Meksiko menandatangani perjanjian serupa dengan Uni Eropa dengan harapan untuk menciptakan manfaat tambahan bagi warganya. Amerika Tengah dan Karibia di samping AS, Kanada, dan Meksiko, benua Amerika Utara ditempati oleh dua negara lainnya yang secara geografis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia. Populasi kedua negara tersebut lebih besar 2 kali lipat dari populasi Kanada. Beberapa negara kepulauan dengan pendanaan lepas pantai dan industri pariwisata yang gencar seperti Aruba dan Bahama telah mencapai status pendapatan tinggi. Sementara Costa Rica dan Panama sebagai pendapatan menengah atas. Amerika Tengah dan Karibia, pembangunan di negara lain di daerah tersebut mengalami beragam permasalahan yang meliputi sistem pendidikan yang tidak memadai, pembatasan impor oleh Amerika Serikat dan negara maju lainnya terhadap barang-barang Amerika Tengah dan Karibia, dan ketidakstabilan politik. The North America Marketplace and the Nation of NATA. Pasar Eropa Barat. Kalau kita lihat pasar Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat merupakan negara terkaya di dunia yang menarik perhatian bisnis yang ingin memasarkan produk mereka pada konsumen makmur di daerah tersebut. Terdiri dari 28 negara yang berusaha mendorong perdamaian dan kemakmuran Eropa dan mengurangi hambatan bersama terhadap perdagangan dan investasi. Dengan GDP 2011 sebesar 17,6 triliun US dollar, Uni Eropa merupakan salah satu pasar terkaya di dunia. Pasar anggota Uni Eropa adalah negara-negara demokrasi parlementer yang berorientasi pasar bebas. 17 anggota Uni Eropa telah menghapuskan mata uangnya dan menggantikannya dengan mata uang euro. Peran pemerintah dan kepemilikannya lebih sangat penting daripada dalam ekonomi Amerika Serikat. Pasar Eropa Barat, banyak anggota Uni Eropa merupakan dari Uni Soviet. Setelah blok Uni Soviet bubar dan Uni Soviet hancur pada tahun 1991, sistem perdagangan yang dibentuk sudah tidak berfungsi dan negara satelit bekas Uni Soviet harus menyesuaikan diri pada hilangnya pasar ekspor yang terjamin. Mereka juga harus merubah dari sistem komunis yang terpusat menjadi sistem pasar yang terdesentralisasi dan menerapkan reformasi politik, hukum, dan institusional yang diperlukan. Sebuah proses yang difasilitasi oleh bergabungnya mereka dengan Uni Eropa. Pasar Eropa Barat, beberapa negara pada blok Uni Soviet menjadi negara untuk melakukan proses ini dan telah mencapai status pendapatan tinggi menurut ukuran banknya. Ada beberapa negara di Eropa Barat yang kaya dan bukan menjadi anggota Uni Eropa. Negara-negara tersebut diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia seperti Islandia, Norwegia, dan Swiss. Pasar Eropa Barat, ekonomi dari negara Balkan seperti Bosnia dan Serbia diklasifikasikan sebagai berpendapatan menengah oleh Bank Dunia. Kemajuan ekonomi mereka pasca Perang Dingin diperlambat oleh kekacauan yang meliputi bubarnya Yugoslavia. Konflik-konflik ini mengakibatkan para investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi. Jerman, dalam perspektif ekonomi, Jerman adalah anggota Uni Eropa yang paling penting. Dengan GDP 2011 sebesar 3,6 triliun US dollar, negara ini memiliki ekonomi terbesar keempat di dunia. Jerman merupakan pemain utama dalam bisnis internasional. Negara ini juga menjadi eksportir barang terbesar ketiga di dunia oleh karena kekuatan ekonomi Jerman dan kebijakan anti inflasi pemerintahnya sangat ketat. Prancis menjalankan kepemimpinan yang kuat dalam Uni Eropa. Pemerintahnya, kita lihat pemerintah Prancis menerapkan segala-galanya. Prancis menjalankan kepemimpinan yang kuat dalam Uni Eropa
pemerintah Prancis telah menjadi pendukung utama untuk mendorong kebijakan pertahanan dan luar negeri Eropa bersama dan memperkuat hak asasi manusia dan hak pekerja dalam Uni Eropa. Posisi Prancis ini bukan tanpa tantangan. Inggris telah melawan banyak inisiatif untuk memperluas kekuasaan Uni Eropa dan sebagai pendukung kuat perdagangan bebas telah memberikan kekuatan penyeimbang yang penting terhadap kecenderungan proteksionis Prancis. Inggris merupakan pusat keuangan internasional utama. Europe, kita lihat di sini ya. Europe and the nation of the European nation. Selanjutnya, ini Austria, Belgium, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, dan sebagainya. Pasar Eropa Timur dan Asia Tengah tidak ada di dunia yang mengalami beban ekonomi sebesar yang diamali oleh negara-negara bekas Uni Soviet, di mana banyak dari mereka yang masih berurusan dengan akibat dari proses menyakitkan yang berubah dari komunisme menjadi kapitalisme dan dari totalitarisme menjadi demokrasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.